Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ayuha talaba, insyaallah nahnu jami'an fi khairin wa afiyah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali untuk membahas atau melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Arab. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab yang ketiga, yaitu al-harfu. Al-harfu atau huruf. Kita ketahui bahwasanya huruf yang pada umumnya adalah huruf hijaiyah ya, dari alif sampai ya, a, ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Kemudian dalam makna huruf di sini itu lebih kepada huruf yang mengandung makna sehingga dapat membuat satu kalimat sempurna. Baik, langsung saja. Huruf jika kita pahami secara pengertiannya adalah yaitu kata yang menunjukkan makna apabila dirangkai dengan kalimat yang lain. Jadi huruf ini akan mempunyai makna, syaratnya adalah apabila dirangkai dengan kalimat lain berupa isim atau fi'il. Contohnya adalah contoh huruf fi. Fi ini adalah huruf jar, ya, mengandung makna di dalam. Kalau hanya fi saja maka tidak mempunyai makna yang jelas, maka perlu disambung dengan kata atau isim yang lain. Contoh di sini fil fasli ustadun. Di dalam kelas ada ustadz. Ya, sehingga dipahami maknanya, mengandung makna yang jelas menjadi satu kalimat yang sempurna. Baik, isim itu sendiri, huruf itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, huruf yang khusus atau yang masuk khusus kepada isim. Kedua, huruf yang masuk khusus pada fi'il. Ketiga adalah huruf yang dapat masuk baik di isim ataupun di fi'il. Nah, contohnya atau kita bahas yang pertama adalah huruf yang khusus pada isim. Salah satunya di sini adalah huruf jar. Jadi kalau kita bahas secara lengkap, tidak hanya ada beberapa huruf yang masuk pada isim. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kita bahas tentang huruf jar. Huruf jar di sini yang sering kita temukan atau secara umum dibahas adalah 9. Ya, yang pertama min, dari, min, ila, an, ala, bi, toba, fi, kaf, lam atau li, rubba. Di sini ada makna yang memiliki satu makna ataupun lebih. Nanti disesuaikan dengan struktur kalimatnya. Contohnya min madrasatin, dari sekolah, ila suki, ke pasar, an qoribin, dari dekat, alal maktabi, di atas meja, bil kolami, dengan kolam, dengan pena, fil masjidi, di dalam masjid, kal badri, seperti bulan purnama, lillahi, milik Allah, rubba jahilin, banyak orang jahil. Nah, huruf jar ini ciri-cirinya adalah setiap isim yang dimasuki didahului huruf jar maka akan dikasroh atau harus dikasroh akhirnya. Nah, ini adalah khusus atau huruf khusus pada isim. Ya, isim. Kedua adalah huruf khusus pada fi'il. Salah satunya adalah huruf nasab. Nah, disebut di sini salah satu karena ada beberapa huruf yang masuk pada isim pada fi'il selain huruf nasab. Nasab di sini adalah nanti cirinya akan difathahkan di akhir kata, di akhir fi'ilnya ya, kata kerjanya.
Nah, sedangkan huruf nasab itu sendiri yang masuk pada fiil ada 4 ya, maaf ini belum diubah, yaitu an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. An artinya agar atau supaya. Atau dia juga mempunyai tugas sebagai penghubung antara dua fiil. Lan tidak akan, idan kalau begitu, kai supaya. Contohnya, uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, di sini adalah fungsinya sebagai penghubung dua fiil. Kalimat atau fiil uridu dan akuna. Karena ada dua fiil mudhari di sini, maka harus disambung di antara keduanya dengan kalimat an. An akuna. Nah, tidak akunu, tidak maka tapi menjadi fathah. Karena apa? Karena didahului huruf an. Lan tidak akan. Lan yafuzal kaslanu. Orang yang malas tidak akan berhasil. Nah, di sini ada huruf lan, kemudian setelahnya ada fiil mudhari. Ya. Maka akhirnya menjadi fathah. Karena apa? Karena didahului huruf nasab lan. Idan kalau begitu. Idan yap sudal hawa'u. Kalau begitu akan rusak udara. Idan ini sebagai jawaban atau akibat terhadap sebuah sebab ya. Maka ini udara rusak kalau apa? Man qala sa'ulikul nawafid. Kalau ditutup jendelanya. Kalau ditutup jendelanya maka akibatnya udaranya akan rusak. Kai supaya, jitu kai ata'allama, saya datang agar saya belajar. Oke, ini adalah huruf yang masuk khusus kepada fiil. Selanjutnya adalah huruf yang masuk bisa kepada isim dan juga bisa kepada fiil. Salah satunya adalah harful istifham, kata pertanyaan. Nah, kata pertanyaan ini bisa digunakan atau bisa masuk kepada fiil, kata kerja atau isim, kata benda. Contohnya atau di sini ada 5 contoh kata istifham, kata pertanyaan yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Misalnya pertama adalah madza. Madza atau ma itu artinya apa. Ini khusus untuk menanyakan jenis objek apa atau benda. Contohnya ma hadza. Apa ini? Karena ma ini khusus benda maka jawabannya harus benda. Ma hadza apa ini? Ini kitabun, ini kitab. Ya. Kedua adalah man. Man siapa? Untuk menanyakan jenis objek siapa atau yang berakal atau orang ya. Contohnya di sini man huwa. Siapa dia? Huwa dia, maka jawabannya adalah harus manusia. Huwa Ahmad. Dia adalah Ahmad. Ahmad ini sebagai jawaban man. Aina. Aina di mana atau kemana? Untuk keterangan mengenai tempat. Di mana? Contohnya di sini adalah aina al-qalamu. Di mana pulpen itu? Maka jawabannya al-qalamu, pulpen itu alal maktabi. Karena aina menanyakan tentang tempat, maka jawabannya harus tentang tempat. Alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Yang keempat adalah kaifa. Kaifa bagaimana, digunakan untuk menggali info mengenai kondisi atau dan proses. Contohnya di sini kaifa halukum, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik. Kemudian hal atau a. Contoh dalam Quran ya, alam taro kaifa fa. Nah, itu ya. Contoh artinya adalah apakah, digunakan untuk menanyakan kepastian dan biasanya diikuti oleh jawaban na'am atau la.
Ya, kalau misalnya pertanyaan menggunakan hal, maka jawabannya antara dua. Hal, na'am, iya atau la, tidak. Contoh di sini, hal anta thalibun, apakah kamu pelajar? Maka jawabannya na'am, ana thalibun. Ya, saya pelajar. Tinggal nanti disesuaikan. Kalau tidak sesuai dengan kondisinya, maka dijawab dengan la. Oke, ini pembahasan kita tentang huruf. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.